wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Salsabila Azahra dari 12 TKJ 1. Di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara merouting dengan menggunakan 3 router dengan aplikasi simulator yaitu Cisco Packet Tracer 7.3. Nah, jadi yang pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu 3 buah router, 3 buah switch, dan 3 buah PC. Nah, di sini untuk contohnya saja PC-nya itu ada satu di setiap jaringan, ini satu jaringan. Nah, nantinya pada real life, ketika kita menggunakan router berarti akan terdapat banyak PC yang tersambung pada router dan switch tersebut. Jadi di sini bisa langsung kita sambungkan terlebih dahulu. Untuk device yang berbeda kita menggunakan kabel straight ini. Kita sambungkan ke gigabit Ethernet 0/0. Kita sambungkan semua terlebih dahulu. Gigabit di sini. Untuk portnya bisa menyesuaikan saja. Yang penting dia terhubung. Kita taruh di sini. Nah, selanjutnya jika semua sudah terhubung menggunakan kabel straight, selanjutnya kita akan menghubungkan device yang sama, yaitu menghubungkan 3 switch ini menggunakan kabel crossover. Ini crossover. Kita menggunakan kabel yang ini gigabit 0/1, gigabit 0/1. Kemudian untuk yang di sebelahnya gigabit 0/2, di sini gigabit 0/1. Nah, jika sudah, kita akan membuka switch dan ke CLI untuk menghubungkan router dan switch ini. Jadi yang pertama-tama kita buka router pertama. Maaf, sebelumnya kita menambahkan label terlebih dahulu untuk memudahkan. Sini akan terdapat 5 jaringan, yaitu A. Ini IP-nya dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Jika saya akan menggunakan IP ini /24. Kemudian di sini kita buat gateway. Ini IP gateway. IP gateway itu merupakan IP yang menjadi gerbang suatu jaringan bila dia hendak keluar dari jaringan tersebut. Jadi jaringan pertama ini akan terhubung dengan jaringan ini, yaitu menggunakan IP gateway sebagai perantara atau pintunya. Nah, jadi di sini IP gateway-nya 192.168.5.1/24. Nah, untuk IP PC yaitu IP host yang dapat digunakan yaitu 192.168.5.2/24. Ya, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Kita labeli di sini B 192.168.27.0/24. Untuk IP hostnya 192.168.27.2/24. Kemudian untuk gateway 192.168.27.1/24. Nah, kemudian kita lanjut ke network C 192.168.12.0/24. Kemudian untuk IP hostnya 192.168.12.2/24. Untuk yang ini juga IP gateway-nya 192.168.12.2/24.
12.12.1/24. Kemudian untuk yang di sini merupakan network D dengan IP 12.12.12.12/28/30 saja. Nah, terus di sini untuk IP gateway-nya 12.12.12.1/24. Lalu untuk ini bisa kita ubah. Oktet keempatnya itu 0 untuk network ini. Nih, kita buat IP hostnya 12.12.12.2/30. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, network D 204.0/2/30. Kemudian untuk IP gateway 200.4.201/30. Kemudian IP host 200.4.200.2/30. Nah, jadi di sini kita rapikan terlebih dahulu. Ini seperti ini. Jadi di sini, kemudian di sini. Nah, jika sudah kita mengetahui IP berapa saja yang terdapat pada network tersebut, nah, jadi pertama-tama kita buka router. Kita buka router pertama, ketika no atau n, enable config terminal atau config t, enter. INT kita akan memasukkan IP pada setiap router. Bisa lihat di sini. INT gigabit 0/0. Jadi di sini 0 gigabit 0/0 bisa dilihat dengan IP 192.168.5.1. Untuk subnet mask-nya, dia menggunakan traffic 24, jadi subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter. INT G0/0. Oh ya, salah. INT G0/0 lalu IP add, masukkan IP-nya 168.5.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no shoot, exit, lalu kita masukkan kembali INT G0/1 IP add. Ini IP gateway pada network D 1.12.12.12.1 dengan network dengan subnet mask 255.255.255.252. Enter, no shoot, exit. Kemudian kita lihat ini sudah mulai terhubung. Kemudian kita menuju ke router B. Di sini router B kita akan menghubungkan 3 jaringan. Akan memasukkan IP-nya. Enable seperti tadi, config terminal G0/0. INT G0/0. Enter, IP add. Terlihat di sini 0/0. Ini ya, 0/0. 192.168.27.1 dengan subnet mask traffic 24 seperti yang tadi. Kita enter, no shoot, exit, lalu ke gigabit 0/1 INT
G0/1 router IP add 11.12.12.2 255.255.255.252 router no shoot, lalu kita exit, masuk lagi ke gigabit INT gigabit 0/2 router dengan IP address. Sini kita bisa lihat 200.4.200.1 dengan IP address 255.255.255.252. Kita enter, no shoot, exit. Nah, jadi di sini udah kita masuk ke router yang ketiga, ke CLI, no, enable seperti yang tadi, config terminal. Lalu di sini gigabit INT gigabit 0/0, enter, IP add. Kita lihat di sini IP-nya nih ya, untuk gigabit 0/0 dengan IP 192.168.12.1 dengan IP address 255.255.255.0. Kita enter, no shoot, exit. Kemudian kita masuk ke INT gigabit 0/1 dengan IP address 200.4.200.2 dengan IP address 255.255.255.252 karena ini merupakan prefix digunakan pada oktet keempatnya itu merupakan 252. Kita enter, lalu no shoot seperti biasa, lalu kita exit. Nah, jika sudah, kita akan memberikan IP terlebih dahulu pada PC ini. Kita masukkan IP sesuai dengan label yang sudah kita buat. Jadi yang pertama, kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan. Ini merupakan cara merouting secara statik, jadi kita memasukkan IP sendiri. Bila yang dinamik itu akan, yang namanya statik itu tetap, jadi bila sudah kita ketika no shoot, maka aturan untuk IP tersebut itu tidak akan berubah. Walaupun kita mematikan router 19, lalu kita masukkan IP address-nya 168.5.2. Mengapa titik 2? Karena 192.168.5.1 itu merupakan IP gateway pada IP network pertama ini. Enter. Kemudian untuk default gateway ini digunakan ketika suatu jaringan hendak berhubungan dengan jaringan yang lainnya. Berhubung ini terdapat 3 router, jadi otomatis ini akan dihubungkan dan akan berhubungan satu sama lain dari router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan sebaliknya. Jadi kita menggunakan default gateway. Kita ketik 192.168.5.1 untuk default gateway network pertama. Ya. Jadi selanjutnya kita ke PC kedua, ke desktop, IP configuration 192.168.27.1 Nah, untuk default gateway seperti tadi 192.168.27.1 dan udah kita silang. Begitupun yang ini 192.168.12.2 IP gateway kita ubah jadi 1. Udah, selanjutnya jika setiap IP sudah mempunyai IP-nya, jika setiap PC sudah mempunyai IP-nya masing-masing, ini sudah bisa dilihat 52, 272, kemudian 12.2. Lalu kita selanjutnya akan melakukan IP root. Kita buka di router. Nih. Enter. Nah, seperti biasa,
tadi sudah masuk di router bagian config. Jadi langsung saja kita ketikkan IP route. Nah, jadi di sini kita berada pada router A. Nah, pada router A ini dia terhubung dengan router pertama ini terhubung pada router kedua. Jadi jaringan yang belum dikenal oleh router pertama atau yang tidak terhubung langsung secara fisik pada router pertama itu ada di network B, C, dan D. Nah, jadi di sini kita akan merouting agar mereka saling mengenal dan dapat berbagi jaringan antar jaringan. Jadi di sini IP route kita ketikkan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu IP network bagian B 192.1.27.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian kita lanjut ke IP next hub. Next hubnya yaitu dengan D2, bisa kita lihat ini D1 dan ini D2. 12.12.12.2, kita enter. Lalu kita lanjut ke IP route lagi. Lalu di sini ENET, kita masukkan ENET. Ini E ya maksudnya. Sorry, ini E. Kita ganti terlebih dahulu jadi E. Lalu kita buka terlebih dahulu. Buka lagi. Di sini kita masukkan IP network jaringan E 200.4.200 dengan IP address 255.255.252.2 D2. Kita enter. Lalu IP route yang C, kita masukkan IP yang C 192.168.12.0 dengan subnet max /20.12.12.12.2, enter. Lalu kita ketikkan do write, enter. Kemudian kita lanjut ke router selanjutnya, router kedua. Seperti tadi, kita lihat terlebih dahulu. Sudah masuk ke config, IP route. Kita lihat di sini jaringan yang belum terhubung secara fisik pada router kedua itu yaitu jaringan A dan jaringan C. Jadi di sini IP route kita masukkan IP ANET 192.168.5.0 dengan subnet max 255.0. Lalu next hubnya kita masukkan D1 karena untuk menuju ke router kedua, jaringan ini harus masuk ke router pertama dan menuju ke router kedua dengan IP next hub 12.12.12.1. Enter. Lalu IP route yang belum terhubung jaringan C, kita masukkan IP jaringan C 192.168.12.0 dengan subnet max 255.0. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk C agar dia dapat menuju ke dari router ketiga ini, agar dapat terhubung pada router kedua, itu harus melewati
IP ini dulu. Jadi ini merupakan next hub-nya. Sebelum jaringan C ini keluar, dia harus melalui router dan melalui IP next hub pada E2. Kita ketikkan 200.4.200.2. Enter. Kita ketikkan lebih dahulu seperti tadi. Jika dia di dalam config, memakai do write atau do wr. Sudah. Kita menuju ke router ketiga. Nih. Enable. Config ini. Sudah masuk ke config IP root. Kita lihat terlebih dahulu. Router ketiga ini tidak terhubung pada jaringan mana saja. Kita lihat bahwa IP ketiga ini tidak terhubung langsung secara fisik pada network A, B, dan D. A, B, dan D. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu IP network pada jaringan A 192.168.5.0 dengan IP address 155.0. Kemudian kita masukkan IP next hub-nya. Untuk menuju ke sini, network ini harus melewati next hub dengan IP ini pada jaringan D1. Nah, jadi di sini maksudnya di D2 ya. E1 salah. Kita masukkan IP next hub-nya 100.4.200.1. Masukkan lagi IP root 192.168. IP root pada jaringan B. Kita masukkan network ID. Kita masukkan IP networknya 192.168.27.0. Jadi jika ini next hub-nya itu sama 200.4.200.2.1 sama maksudnya. Ntar IP root kemudian ke jaringan B 192.12.12.12.0 ya. Subnet max. Kita ketikkan do write. Udah. Ini kita ubah dulu, ada kesalahan ketik tadi. Nah, kalau ingin melihat bagaimana yang mana saja routing yang sudah berhasil, itu dapat menggunakan keyword do show IP root. Kita lihat, nah, jadi sini sudah directly connect. Nah, kemudian bisa dilakukan juga pada router 2 dan router ketiganya. Jadi di sini kita akan melakukan pengetesan jaringan, apakah jika kita mengirimkan pesan dari jaringan A ke jaringan B akan terhubung. Kita lihat di sini, successful. Kemudian kita coba dari jaringan A ke jaringan C, sukses. Lalu kita coba dari jaringan B ke jaringan C, successful. Nah, jadi sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Dan semoga ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.